Oke, kali ini kita akan membuat dudukan Harman Kardon ya. Jadi saya itu punya Harman Kardon Onyx 3 yang sudah tua sekali. Kemarin salah beli putih, udah nggak rajin merawat. Jadi kubas-kubas begini, bagusnya hitam, nggak kelihatan. Putih waktu itu elegan sih baru punya, tapi lama-lama ya begini. Apa? Lanjut saja kita akan bikin ini. Kenapa? Karena ini sudah cukup berumur ya, sudah cukup tua, akhirnya bahan plastiknya pun lembek. Tertekan sedikit dia jadinya patah. Dan satunya pun hilang. Jadi, waduh, apa yang harus kita ini nih, harus kita lakukan ini. Anunya hilang. Jadi kepikiran mau cari di Shopee dudukannya. Ada juga kepikiran karena bentuknya kayak piring, saya rasa pakai dudukan piring yang buat plakat itu bisa, tapi kan dia pas dibuka sepertinya motong bagian basnya ini. Nah, nyarilah di internet kan dapat yang model begini. Ada yang bikinkan kayunya gini. Nah, ada pula yang bikin dudukan yang begini. Ah, ini harganya di 140-an. Memang bagus sih. Akrilik. Desainnya unik. Ya, sudahlah. Karena budget terbatas, kita coba buat sendiri aja dari bahan-bahan yang ada. Jadi Harman Kardon ini aslinya biasanya saya sandarkan gini aja. Nah, kan sayang tepi-tepinya ini. Nah, ini kemarin disandarkan di besi itu jadi terkupas. Oke, lanjut. Jadi kita punya alat-alatnya, obeng, skrup, ini, oh, ini yang apa siku ya dari toko bangunan. Ini sudah dibeli sekitar 2 tahun yang lalu nggak terpakai. Jadi pikir saya daripada 2 tahun nggak terpakai, saya cari alternatif bikin ini. Serta plywood bekas saja, cari-cari di sisa-sisa carpentry. Jadi ini nanti posisinya begini. Lalu si Harman Kardon itu akan bersandar di sini. Mirip seperti desain yang di Shopee tadi. Nah, cuma kelemahannya skrupnya di toko nggak ada yang pendek, yang kecil. Adanya yang ini lebih panjang daripada, lebih panjang sedikit. Jadi mungkin saya butuh gerinda. Jadi gerinda ya. Nah, ini gerinda yang buat gosok dikit lah biar nanti kalau di bawah dia nggak gores gitu. Karena dia diletakkan di bawah meja ini kan. Nah, kita mulai saja pembuatannya. Nah, ini kita geser aja. Gampang aja sih sebetulnya. Akhirnya kepikiran seperti itu ya gara-gara itu disandarkan dia bisa. Oke. Lanjut kita ambil posisi yang mana, yang ini aja lah yang bagus ya. Oke, kemudian saya pilih siku yang pendek biar soalnya ngepas dengan bahannya ya. Sisa-sisa carpentry. Nah, kita bikin dia itu pas posisinya di pojok ya. Bentar, kalau di pojok gini bebannya cukup nggak ya, nggak salto nggak dia ke belakangnya, atau dia harus maju lagi begini ya biar ini tuh dapat dudukan gitu. Iya, sepertinya harusnya maju saja disisakan karena amalkan ini bersandar seperti ini kan. Kalau kita full di belakang sini, saya khawatirnya dia jungkit ke sana. Kecuali ada beban berat di sini. Udah kita coba ubah aja desainnya, kita agak majukan segini lah ya.
Saya khawatir juga sih kalau 2 baut aja apakah cukup gitu ya. Oke, gitu nggak apa-apa. Nah, karena ini menggunakan sekrup. Sekrup itu dia tidak perlu yang namanya itu ya, apa, mur atau baut, karena ini dia keras. Aduh, ini udah keras. Nah, tapi kalau sudah jadi lubangnya udah enak. Nah, itu berarti desainnya kita rubah instan ya, karena khawatir ketika disandarkan nanti malah jatuh. Nah, tapi pertanyaannya lagi, apakah dengan 2 seperti ini bisa? Ya kemungkinan bisa, karena 2 posisinya juga dia zigzag ya. Nah, tidak selalu di sini tapi di sini. Kita coba dulu aja lah, kalau gagal nanti kita mundurkan. Nah, jadi beginilah membuat, ya ini akal-akalan aja sebenarnya, daripada ya mirip juga sih dengan desain yang di Shopee tadi. Nah, oke, ini sudah mulai masuk ya. Kalau skrupnya sudah mulai gigit, dia gampang. Nanti mungkin kelebihannya ini kita apakan lah, udah ngerti, nanti dilem kayu kah atau dilem tembak kah, ini kelebihannya nih. Oke, tidak tembus ya dia ternyata ya, jadi ya ada ketambahan besi ini, jadi yang nggak tembus. Nah, ini kan ada bobot sedikit dia di belakangnya, jadi bisa menahan beban. Ininya harus rata pakai penggaris ya, enggak juga, feeling aja ya, namanya juga dadakan memajukan. Entah, feeling good aja lah ya. Lagi dikit, aja lagi dikit, segini lah. Jadi nggak jadi 3 juga scope-nya, kita pakai 2 saja. Tuh, ya. Pergerakannya agak terbatas ya, karena ya itu apa, muternya. Oke, itu nanti hasilnya ya, mudah-mudahan bisa. Kalau dipakai nalar ya bisa, bagus atau tidak ya, ya nggak tahu. Apalagi kalau kita setel lagu jeda jeduk dengan volume yang agak besar, apa yang terjadi kita nggak tahu. Satu lagi terakhir, nanti kita lihat ya apakah mampu berdiri. Ternyata tidak tembus ya sampai belakang, karena ada tambahan besi ya. Jadi tambahan besi itu membuat ini apa, seperti ada ring gitu, ada tebalan lagi yang membuat jarak itunya, jarak apa, yang membuat jarak besinya itu jarak, ya betul, ada besi berjarak lah, ada sedikit tambalan ya. Ini posisinya cukup sulit ya, obengnya begini.
sambil menikmati pemandangan Norwegia ya. Norwegia itu negara yang ya, negara Indonesia juga cantik. Wah, kenapa nih mentok nih? Sepertinya ini kena serat yang keras ya. Keras sekali saya mutahnya. Oke, udah jadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Aman Gardonnya bisa berdiri di sini? Kita tidak tahu. Jadi tengahnya ini ada renggang buat ininya. Ya, semoga bisa berdiri. Ya, sekilas. Bisa ya, tidak jungkit ya. Nah, jadi gerinda tidak perlu, gergaji besi tidak perlu. Udah cukup. Ini kalau menggesernya pun gampang ya. Nah, gini. Ya, setidaknya dia bisa berdiri. Mau coba cek, kita tes soundnya. Colok dulu powernya. Saya sebetulnya tadi mau coba. Kalau ini ngepres sekali ya. Apa-apa sih. Oke, nyala. Nah, oke, sebentar. Wih, Bluetoothnya langsung connect. Sepertinya Bluetooth HP deh. Oh iya, benar sekali Bluetooth HP. Kita buka Apple Music kita tes ya. Kita tes Firehose saja. Oke, terima kasih David Luiz. Kelamaan nanti takut kena itu. Saya senang sekali dengan David Luiz ya. Oke, udah berdiri di sana. Sepertinya aman. Nanti kita kasih karet di depan sini, lem ya, karet seperti inilah. Nah, ini buat ganjel ya, biar dia tidak maju. Nah, cakep ya. Oke, mantap, thank you guys. Ada cara sedikit-sedikit ya. Siap. Oke, kita nanti lanjut lagi. Nanti ada unboxing lagi.